Putri peri yang baik hati dan suci telah menjadi tawanan saya. Dia tidak melawan, malah membawaku kembali ke kaum peri. Bukannya dia telah dididik menjadi sepertiku. Tetapi kaum peri tidak memiliki peri laki-laki selama ribuan tahun. Jadi, sang ratu menyuruh adik perempuannya untuk mencari pria dari ras lain yang berenergi kuat. Awalnya, targetnya adalah goblin yang terkenal di seluruh benua. Namun, goblin telah dimusnahkan olehku. Ternyata aku telah tertidur selama 5.000 tahun. Era kultivator telah berakhir, digantikan oleh dunia sihir dan ras-ras fantasi. Setelah bangun, aku selalu berkelana sendirian. Setiap hari memburu goblin, hingga aku bertemu tim Catherine di hutan. Mereka terkejut melihatku sendirian, di tempat yang penuh monster ini. Pakaian orang ini aneh, dan dia tidak membawa perlengkapan untuk melawan monster. Lalu mereka mengarahkan detektor kekuatan batin ke arahku. Hasilnya, kekuatan batinku 0. Bahkan lebih lemah dari orang biasa. Catherine memberitahuku bahwa kekuatan batin adalah kemampuan khusus untuk melawan monster. Dibagi menjadi beberapa tingkat dari S hingga E. Aku tidak peduli sama sekali. Catherine, meski masih muda, sudah menjadi penyihir tingkat D. Dia dengan cepat menggunakan sihir untuk memusnahkan goblin di sekitarnya. Tiba-tiba, pupil mata Catherine membesar. Dia melihat seekor goblin raksasa. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa goblin itu tidak bergerak. Zhang San yang berani berjalan ke depan dan menusuk lutut goblin raksasa itu. Lalu dengan percaya diri, dia mengatakan bahwa itu hanya mayat. Namun, sedetik kemudian, tangan kanannya terpotong. Kepala suku goblin raksasa itu telah bangun. Li Si langsung pingsan ketakutan. Catherine memintaku untuk tidak gegabah. Lalu dia menghampiri kepala suku goblin dan menggunakan sihir terkuatnya. Namun, kepala suku goblin hanya menepisnya dengan mudah. Makhluk ini setidaknya sekuat monster tingkat 3. Dibutuhkan pengguna kekuatan batin tingkat C untuk menghadapinya. Kepala suku goblin meninju, dan Catherine terjatuh. Saat dia hampir putus asa, dia melihatku hanya menggunakan 2 jari untuk menghentikan pedang raksasa kepala suku goblin. Sebesar apapun tenaganya, pedang itu tak bergerak sedikit pun. Catherine terpana. Aku dengan tenang menyuruhnya mundur. Jangan sampai terkena seranganku, raksasa. Pernahkah kau merasakan kekuatan petir? Kepala suku goblin tampak panik. Segera, kilatan petir muncul di awan. Saat listrik muncul di ujung jariku, sebolt petir menyambar. Melihat sihir petir yang dahsyat ini, Catherine tidak percaya apa yang dilihatnya. Mungkinkah dia penyihir jenius yang menyembunyikan kekuatannya? Fajar menyingsing. Zhang San dan Li Si terbangun dan mengetahui dari Catherine bahwa akulah yang menyelamatkan mereka. Mereka segera meminta maaf padaku dan bertanya apa rencanaku untuk membagi material dari monster itu. Aku langsung mengatakan bahwa aku menginginkan semuanya. Tapi, mengingat mereka sangat menyedihkan, dengan murah hati, aku memberikan mereka berdua kuku kaki goblin. Malam harinya, aku menemukan tempat yang nyaman untuk mandi. Di tanganku, ku permainkan sebuah liontin giok. Benda ini sama sekali tidak rusak meskipun tersambar petir, dan ada sedikit energi spiritual di dalamnya. Pasti ini barang berharga. Lalu aku pun tertidur dengan tenang. Saat itu, seekor rubah berekor 9 keluar dari liontin. 5.000 tahun, akhirnya aku bisa melihat dunia lagi. Apakah kau yang membangunkanku? Ternyata ada rubah berekor 9 di tubuhku. Dia mencoba menyerap energi spiritualku saat aku tidur, dan bisa membantuku mencari artefak kuno. Dia mencoba menyerap energi spiritualku saat aku tidur. Saat dia asyik menyerap energi spiritual, dan bisa membantuku mencari artefak kuno. Saat dia asyik menyerap energi spiritual, dia terkejut menyadari aku sudah bangun. Dia langsung melompat dan wajahnya memerah. Tapi dia segera tenang. Dia menghembuskan kabut merah muda, dan menggunakan sihir penggoda padaku. Aku melihat 2 sosok wanita cantik dan mempesona. Tapi kemudian dia terlihat khawatir. Jika orang ini tahan terhadap sihir penggodaku, aku mungkin harus terus tidur. Saat itu, dia terkejut melihat aku sepertinya tidak terpengaruh sihirnya. Sebaliknya, dia tidak bisa menahan godaku, dan tertidur. Melihat aku lulus ujian, dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ternyata dia adalah roh dari harta karun kuno, liontin rubah langit misterius. Setelah berlatih selama ribuan tahun, akhirnya dia mencapai wujud manusia. Tetapi dia terpengaruh oleh energi iblis dan jatuh ke dalam tidur panjang. Energi spiritualku yang besar telah membangunkannya. Dengan malu-malu, dia bertanya apakah aku seorang kultivator. Aku menjawab iya. Dia bingung mengapa masih ada kultivator di dunia ini. Ternyata 5.000 tahun yang lalu, terjadi perang besar antara dewa dan iblis. Era kultivator pun berakhir. Lalu karena pengaruh energi iblis, berbagai ras lain lahir. Mereka tidak lagi berlatih energi spiritual, tetapi menggunakan sihir. Jadi tidak ada yang bisa membangunkannya dengan energi spiritual. Aku tidak ingat perang antara dewa dan iblis yang dia ceritakan. Ternyata aku tidak ingat masa laluku. Aku sudah tidak ingat masa laluku. Lalu dia memohon agar aku menjadi tuannya. Dia memiliki kemampuan indera yang kuat.
Kesempatan bagus. Aku langsung setuju. Melihatku begitu mudah setuju, dia agak terkejut. Dia pikir aku akan mengajukan beberapa permintaan sebagai imbalan. Keesokan paginya, kami berdua pergi ke jalan untuk berburu harta karun. Tak disangka, dia benar-benar merasakan adanya artefak kuno. Tepat di tengah kerumunan orang yang menonton, kami pun bergabung dengan kerumunan untuk melihat apa yang terjadi. Terlihat seseorang sedang berusaha keras mencabut pedang dari batu. Konon itu adalah pedang pahlawan yang tersisa dari zaman kuno. Hanya pahlawan sejati yang bisa mencabut pedang ini. Aku tertegun melihat pedang itu. Aku mengenalinya sebagai pedangku, naga pengembara. Itu adalah harta lembah penempaan pedang dari 5.000 tahun yang lalu. Hanya aku yang bisa menggunakannya di dunia ini. Lalu aku menerobos kerumunan, bersiap untuk mencabut pedang itu. Tapi seorang penjaga menghalangi jalanku dengan pedangnya. Orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekati pedang suci. Ternyata, untuk mencabut pedang itu, aku harus melewati ujian kesatria. Dan untuk mengikuti ujian, aku butuh rekomendasi dari 4 keluarga besar. Saat itu, Catherine, yang kuselamatkan kemarin, muncul, dan mengatakan bahwa aku adalah tamu kehormatannya. Kedua penjaga itu langsung panik, karena Catherine adalah putri sulung dari keluarga Steve, salah satu dari 4 keluarga besar. Dia bilang bisa memberiku surat rekomendasi untuk ujian kesatria. Tak disangka, untuk mengambil pedangku sendiri, aku butuh izin dari orang lain. Ini membuatku sangat kesal. Saat itu, QB berbisik padaku, mungkin ada harta karun lain di dalam ujian itu. Aku langsung meminta Catherine untuk menulis surat rekomendasi untuk kami berdua. Karena tujuanku adalah hantu wanita di dalam ruang rahasia ujian. Tentang hal ini, bahkan seorang santa yang suci pun tak bisa membujukku. Awalnya, aku hanya ingin membantu gadis yang tersesat ini, dan menyapanya, tapi dia tidak ramah padaku. Jadi dengan berat hati, aku harus mengusirnya. Dengan prinsip memanfaatkan segalanya, aku mengambil pakaiannya. Setelah kulihat lebih dekat, meskipun sedikit robek, bahannya ternyata cukup bagus. Jika aku bisa mengumpulkan lebih banyak, mungkin aku bisa menjualnya dengan harga bagus. Jadi, malam itu menjadi mimpi buruk bagi semua hantu wanita di ruang rahasia. Aku merampas semua pakaian mereka dan membawanya pergi, membuat para hantu wanita itu malu untuk keluar. Penantang berikutnya hanya bisa bertarung dengan hantu pria. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke ruang rahasia ujian. Kami bertemu dengan gadis zombie berpakaian pelayan, yang meminta makanan. Kalian berdua terlihat sangat kurus. Mungkin tidak cukup untuk mengisi perutku. Aku tidak tahu apakah perutmu bisa terisi, tapi pakaianmu pasti akan kuambil. Gadis zombie itu langsung bingung. Apa maksudmu pakaianku akan kau ambil? Ya, seperti apa yang ku dengar. Kau sepertinya tidak terlalu pintar. Gadis zombie itu marah dan langsung menyerang. Dia menggunakan jurus andalannya. Banyak kelelawar merah keluar dari lingkaran sihirnya. Aku baru saja akan menunjukkan kemampuanku. Api biru melesat dari sampingku. Seketika, kelelawar merah itu terbakar habis. Tak disangka setelah tidur sekian lama, kemampuanku mengendalikan api rubah masih handal. Kalau kau sehebat itu, serahkan padamu. Jangan sampai membakar pakaiannya. Gadis zombie itu marah karena kami meremehkannya. Dia kembali mengamuk, tapi aku tidak memberinya waktu untuk marah dan langsung menghampirinya. Mencoba meraih pakaiannya. Melihat caraku, wajahnya langsung memerah. Lalu dia berteriak, apa yang kau lakukan? Bahkan hantu pun kau incar? Aku tidak mengincarmu, hanya saja pakaianmu terlihat bagus. Lebih baik aku membantumu melepaskannya sebelum kita bertarung. Akhirnya, dengan kemampuanku yang luar biasa, dia tidak bisa melawan dan menyerah. Aku berhasil mendapatkan seragam pelayan yang indah ini. Dan aku mendapatkan inti iblis yang bisa melewati ujian. Tapi aku tidak berencana untuk meninggalkan dunia rahasia ini begitu saja. Lagi pula, masih banyak monster iblis yang menungguku. Saat itu juga, para biarawati di luar dunia rahasia merasakan aura yang kuat. Ini adalah aura monster iblis tingkat 4. Setidaknya, ujian harus diakhiri lebih awal. Catherine di sampingku menjadi khawatir denganku. Di sisi lain, di depanku sekarang adalah sumber aura kuat itu, Gargoyle. Dia bahkan tidak memakai baju. Tapi aku tetap tersenyum gembira, karena aku langsung mengincar permata di kepalanya. Selagi dia masih kebingungan, aku melompat ke arahnya, dan memberinya pukulan wajah yang membuatnya terlempar. Apa yang terjadi dengan orang itu? Jelas aku tidak merasakan sedikit pun kekuatan spiritual. Tapi pukulannya sangat kuat. Mungkinkah dia meninggalkan kekuatan spiritualnya? Dan melatih tubuhnya hingga batasnya? Sehingga pukulannya begitu kuat. Bocah tengik, aku sudah tahu trikmu. Coba pukul aku sekali lagi. Pertahanan absolutku pasti akan membuat tulang tanganmu remuk. Hasilnya, dia retak di seluruh tubuhnya karena pukulanku. Tapi dia masih tidak terima. Dia ingin menandingiku dalam sihir. Dia menggambar lingkaran di tanah, meluncurkan serangan kegelapan. Tiba-tiba, kabut hitam menyerang kami. Aku yang berada di depan terkena dampaknya lebih dulu. Kabut hitam ini mengandung racun. Jadi aku memberikan mutiara emas pelindung kepada ekor 9. Karena racun ini tidak berpengaruh padaku,
Sekarang aku hanya perlu mengatasi sumbernya dan semuanya akan baik-baik saja. Terlihat bola petir kecil muncul di ujung jariku. Ekor 9 langsung mengenali ini sebagai hukum 5 petir kuno. Sedangkan gargoyle sama sekali tidak menganggap serius bola sihir sekecil itu. Dia ingin menunjukkan kepadaku apa itu sihir yang sebenarnya. Kemudian, bola sihir raksasa menyerangku. Aku tidak takut sama sekali. Aku melemparkan bola petirku. Ini bukan sihir, tapi seni abadi. Dalam sekejap, bola petirku menembus bola sihirnya. Kemudian, energi dahsyat meledak. Bahkan para biarawati di luar dunia rahasia merasakan getaran ledakannya. Melihat badai energi dari kejauhan, dia berkeringat dingin. Saat energinya menghilang, gargoyle telah menjadi arang. Untungnya, inti iblisnya masih utuh. Dan ekor 9 khawatir tentang racun di tubuhku. Jadi aku duduk bersila untuk mengeluarkannya. Tapi ekor 9 menerjangku, menghisap racunnya keluar dariku. Ternyata, sebagai roh peralatanku, selama aku memiliki aura spiritual, dia akan baik-baik saja. Di sisi lain, di luar dunia rahasia, semua orang bersiaga, berjaga-jaga jika ada monster iblis tingkat tinggi yang keluar. Tapi mereka melihatku keluar sambil membawa mayat hangus. Biarawati itu terkejut dan bingung. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatan spiritualnya? Apakah sebenarnya kekuatannya tak terduga? Saat ini, di kedalaman dunia rahasia, muncul seorang wanita iblis. Di dalam lubang reruntuhan, dia menemukan beberapa jejak. Aura familiar ini terasa sudah lama tidak dia rasakan. Bukan pohon, salah, ini aura spiritual, dan juga jejak pertempuran seorang kultivator. Aku harus segera kembali dan melaporkan ini pada Dewa Iblis. Dengan cepat kami kembali ke alun-alun pedang suci. Seorang biarawati memimpin upacara pencabutan pedang kali ini. Dan hanya aku dan seorang pemuda berambut pirang yang memenuhi syarat untuk mencabut pedang. Dia bersikeras untuk mencabut pedang terlebih dahulu. Aku tidak keberatan sama sekali. Lalu dia mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi setelah berteriak cukup lama, pedang itu tetap tidak bergerak. Sepertinya pedang pahlawan hanyalah sebuah legenda. Tidak mungkin ada yang bisa mencabutnya. Dan aku dengan santai maju untuk mencabut pedang. Saat aku mencabut pedang naga berkelana, ia berubah menjadi naga biru. Berbisik tanpa henti di telingaku. Menceritakan kisah kejayaan kita di masa lalu. Setelah 5000 tahun, kau akhirnya menemukan aku. Aku tahu kau mencintaiku, tapi jangan sampai terpesona oleh ketampananku. Kalau tidak, aku akan semakin tergila-gila padamu. Seharusnya aku tidak mencabutmu. Dasar narsis. Catherine, yang berada di sampingku, melihat aku mencabut pedang suci, dan hendak maju untuk memberi selamat kepadaku. Tapi sebelum dia sempat berbicara, sesosok bayangan melintas. Ekor 9 langsung melompat ke arahku dan menciumku. Catherine langsung patah hati melihatnya. Aku terlalu malu. Seharusnya aku lebih berani. Saat itu, biarawati yang memimpin upacara pedang suci berkata, pedang suci telah dicabut untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Dia ingin mengamati pedang suciku dengan seksama. Saat aku menyerahkan pedang naga berkelana kepadanya, dia tidak menangkapnya dan pedang itu jatuh ke tanah. Ternyata pedang naga berkelana ini adalah senjata magis tingkat tinggi dari zaman kuno. Hanya aku, kultivator terakhir, yang dapat menggunakannya. Dan masih banyak senjata magis serupa yang tersisa di seluruh dunia. Kemudian kami diundang ke rumah Catherine. Dia memberitahuku bahwa inti iblis langka dan merupakan material berharga. 2 inti iblis yang kumiliki cukup untuk membeli 2 rumah. Tapi saat itu naga berkelana bersendawa. Inti iblis ini rasanya biasa saja. Lumayan. Naga berkelana, kau baru saja memakan rumahku. Aku susah payah mendapatkannya dari monster itu. Cepat muntahkan. Saat itu, mendengar kabar aku mencabut pedang suci, orang-orang dari 4 keluarga besar mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tidak hanya baju zirah emas yang mewah, tapi juga 3 wanita cantik jelita. Aku langsung tahu mereka ingin merayuku. Jadi aku meminta kepala pelayan yang membawa mereka untuk memberiku uang tunai saja. Baru kali ini aku ditolak selama bekerja. 3 wanita itu langsung tercengang. Saat itu, biarawati itu juga mengirimkan medali ksatria atas nama gereja, dan mengatakan ingin menyentuh tubuhku. Tindakan seperti itu membuat Catherine dan ekor 9 terkejut. Ternyata biarawati itu memiliki sihir untuk merasakan berbagai jenis kekuatan. Dia ingin merasakan kekuatan dahsyat yang ada dalam diriku. Jadi dia menempel padaku dan merasakannya dengan seksama. Dalam sekejap, kekuatan yang meluap-luap itu berpindah ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi itu membuatnya berlutut lemas. Ini adalah kekuatan dahsyat yang melampaui telekinesis. Saat itu, aura monster kuat terasa dari luar. Ternyata seekor naga hitam sedang mengamuk dan menyerang kota. Sekarang banyak penduduk tak berdosa yang butuh pertolongan. Seorang gadis tampak akan kehilangan nyawanya. Aku hanya meniupkan napas pelan, dan api itu langsung padam. Gadis itu segera berterima kasih dan menawarkan imbalan tubuhnya. Satu lagi yang tidak mau bayar. Aku tak punya waktu meladeninya. Naga itu sepertinya menyadari keberadaanku, dan langsung menyerbu ke arahku. Dengan sekali tamparan, aku menjatuhkannya ke tanah.
Aku bisa merasakan aliran aura di dalam tubuhnya. Ternyata dia adalah monster yang pernah melalui perang dewa dan iblis. Secara tak sengaja, ia menelan artefak kuno. Ia tersiksa oleh aura dari artefak itu. Ia datang kemari karena merasakan aura pedang naga berkelana. Aku langsung membelah perutnya dengan pedangku untuk mengakhiri penderitaannya dan mengambil artefak kuno, cermin Qian Qiu. Ini ternyata adalah artefak ruang. Di dalam cermin terdapat sebuah dunia kecil yang lengkap. Tak hanya bisa menyimpan barang, tapi juga bisa ditingguni dan digunakan untuk berlatih. Saat itu, naga yang telah sadar terbang gemetar di udara. Kau adalah kultivator yang bertarung melawan iblis? Tidak, kau dia, tapi tidak sepenuhnya. Saat itu, aku masih belum mengerti dan sedang bertamu di rumah Catherine. Mendengar aku akan pergi besok, Catherine ragu apakah akan menyatakan perasaannya padaku. Jadi, siluman rubah ekor 9 diam-diam menggunakan sihir rayuan, agar dia tidak menyesal. Kemudian, Catherine dengan berani menghampiriku, dan tanpa basa-basi memelukku dan menyatakan perasaannya. Dia ingin aku memberinya kenangan yang tak terlupakan. Malam ini sungguh malam yang panjang. Bahkan biarawati yang tidur di sebelah kamar pun tak bisa menahan gejolaknya. Keesokan paginya, aku dan siluman rubah ekor 9 mulai mencari makna perjalanan. Namun, seseorang menghalangi jalan kami. Hal ini membuat siluman rubah ekor 9, yang ingin berdua denganku, sangat marah. Si rambut kuning dari 4 keluarga besar ingin merampas pedang naga berkelanaku. Dan memanggil ibunya, Jenny, seorang pengguna kekuatan pikiran level S. Tidak hanya itu, ada juga 2 ahli level S dari 2 keluarga lainnya. Namun, setelah pertarungan singkat denganku, mereka merasakan kekuatanku yang luar biasa. Jenny mengira mereka kurang terampil, dan melepaskan kekuatan pikirannya untuk menyerang kami. Serangan secepat badai mengarah ke kami. Debu dan batu beterbangan. Bocah itu pasti babak belur dihajar ibuku. Namun, setelah debu reda, aku tiba-tiba muncul di depan Jenny, dan menunjukkan keahlianku. Dalam sekejap, aku melucuti pakaiannya. Jenny berteriak, hebat, sambil menutupi tubuhnya. Cambuk di tangannya jatuh ke tanganku, dan menjadi alat untuk mengikatnya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Anakku sudah besar, hanya karena aku cantik. Aku harus diperlakukan seperti ini. 2 orang lainnya tak bisa hanya menonton. Mereka segera mengeluarkan jurus pamungkas. Satria berbaju zirah besi menjadi sebesar bukit, dan menebaskan pedangnya. Namun dengan mudah kutangkis hanya dengan 1 tangan. Lalu, aura mengerikan meledak dari tubuhku. Dengan sekali kibasan pedang, aku langsung mengalahkannya. Tubuhnya yang jatuh menimpa si rambut kuning hingga pingsan. Pedang petir yang telah kukumpulkan energinya langsung kuayunkan. Tanpa ragu sedikit pun, aku berbalik dan lari. Anak itu jelas bukan tandingan kita. Tapi sekuat apapun dia, pasti dia tidak bisa mengejarku. Namun saat dia menoleh, dia menyadari entah sejak kapan aku sudah berada di sampingnya. Lalu, dengan 1 sambaran petir, dia langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, di bawah tekanan aku dan Yulong, air mata menyerah mengalir dari mata Jenny. Dia bilang bersedia memenuhi semua permintaanku. Lalu, kukeluarkan surat hutang yang sudah kusiapkan. 10 miliar batu roh. Kenapa kau tidak merampok saja? Baiklah, transaksi 10 miliar ini akan kupenuhi. Sialan, aku sudah memenuhinya, tapi dia tidak melepaskan ikatanku. Saat itu, sesosok muncul di hadapannya. Manusia, cepat katakan padaku, di mana kultivator itu berada? Ratu Iblis menyerah padaku dengan sukarela, dan mengatakan akan memenuhi semua permintaanku. Itu karena dia mengira aku adalah dewa iblis yang dia kagumi. Ternyata belum lama ini, Ratu Iblis merasakan aura seorang kultivator. Maka dia memutuskan untuk turun tangan sendiri, ingin melenyapkanku sepenuhnya. Namun, dia bertemu dengan Jiu Wei yang sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba diserang. Dia langsung jatuh tersungkur. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia melancarkan teknik pesona. Dalam ilusi itu, Ratu Iblis bertemu dengan Dewa Iblis yang telah lama dikaguminya, dan menerima anugerahnya. Hal ini membuat Ratu Iblis begitu gembira hingga kakinya lemas dan tidak bisa berdiri tegak. Melihat itu, Jiu Wei ingin melancarkan serangan fatal. Namun, saat dia menggunakan api rubah untuk menyerang, Ratu Iblis mendahuluinya dan menusuk dirinya sendiri. Ternyata dia menggunakan rasa sakit untuk memaksa dirinya keluar dari ilusi. Meskipun dia tidak ingin bangun dari ilusi, dia tidak mengizinkan Dewa Iblis dinodai. Lalu, dia membuat batu runcing menancap ke arah Jiu Wei. Saat itu, aku tiba tepat waktu dan menghancurkan batu runcing itu. Berbahaya bagi perempuan keluar sendirian di malam hari. Lain kali, ajak aku. Jiu Wei langsung menangis terseduh-seduh. Sedangkan Ratu Iblis, saat melihatku, tubuhnya gemetar dan mundur beberapa langkah. Itu karena dia menyadari penampilanku mirip dengan Dewa Iblis. Tidak, ini pasti ilusi lagi. Kalian pasti akan menyesal. Lalu, dia menggerakkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ke arahku. Aku akan menghancurkan kalian menjadi debu. Debu langsung bergulung-gulung. Orang itu pasti sudah hancur lebur. Tetapi saat debu menghilang,
Terlihat aku berdiri tanpa cedera di dalam perisai pelindung. Melihat itu, Ratu Iblis langsung tercengang. Ini adalah jurus andalanku. Bagaimana bisa begini? Dan aku hanya mengayunkan tanganku dan langsung menerbangkannya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah ini seorang kultivator? Kemudian dia merasakan aura, seperti iblis meledak dari tubuhku. Seluruh tubuhnya gemetar, dan mundur beberapa langkah. Tidak, aku tidak boleh takut dengan auranya. Lalu dia berdiri dan mengumpulkan semua kekuatannya. Beberapa meteor di langit tertarik padanya. Dan aku dengan tenang memanggil naga biru. Lalu ia langsung menelan meteor-meteor itu. Kekuatan seorang kultivator sungguh mengerikan. Mungkinkah dia orang yang diramalkan oleh pendeta besar? Kau telah membunuh Jenny dan membuatku rugi besar. Lupakan saja soal perlengkapanmu. Karena kau tidak bisa mengganti batu spiritualnya, maka kau harus lenyap. Lalu aku menggendong ekor 9 yang terluka parah. Untuk mengobatinya, dia bilang dia bisa pulih dengan cepat jika diberi energi spiritualku. Untuk meningkatkan efisiensi penyerapan energi spiritual ekor 9, kami pergi ke sebuah kolam. Setelah kontak intim semalaman, ekor 9 pulih sepenuhnya. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Saat itu, ekor 9 merasakan aura harta karun lagi. Lalu kami melihat sekelompok orang mengejar seorang gadis peri untuk merebut sirup madu miliknya.